Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saat ini bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah kita yang sanggup untuk melimpahkan kasih karunia dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan berkat, amin. Ketika kuasa Tuhan turun atas hidup kita, kasih karunia turun atas hidup kita, percayalah, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, amin. Dia yang mencukupkan, bahkan lebih dari cukup Tuhan akan menyediakan bagi hidup kita. Dia melimpahkan lebih dari apa yang kita inginkan dalam hidup kita, amin. Tetap jaga iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Sedalamnya hati kami Engkau tahu Tuhan. Dan saat kami merasa tidak ada satupun pribadi yang tahu akan isi hati kami, Engkau Allah kami yang lebih dari tahu Bapa. Dan Engkau Allah kami yang siap untuk memberikan solusi demi solusi atas setiap perkara dalam hidup kita. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang siap memerdekakan kami Tuhan. Merdeka dari belenggu dosa. Merdeka dari kekurangan kami. Sehingga menjadikan berkelimpahan dalam hidup kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara hampiri tahta kudus Allah. Mari hampiri hadirat Allah. Turun di tempat ini. Percaya bahwa ketika hadirat Tuhan turun dalam hidup kita, tidak ada satupun yang sukar atas setiap jalan kita Bapak Ibu. Bapak kami membawa segenap hati kami, segenap roh jiwa serta tubuh kami Tuhan. Kamu tersungkur di bawah kaki-Mu Bapak. Kamu cari hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya hadirat-Mu itulah yang memerdekakan segala hal dalam hidup kami. Memerdekakan hidup kami, memerdekakan pekerjaan kami, memerdekakan belenggu dosa dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, dan kebebasan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bawa kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan hanya bernyanyi di hadapan Tuhan, tapi bawa sungguh-sungguh hatimu di hadapan Tuhan. Allah siap menjamah kita di tempat ini. Terima kasih Bapa. Karena Dia Allah kita yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah cara-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan bagi Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Jangan ada yang berdiam diri di tempat ini Bapak Ibu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Segera angkat hatimu bagi Tuhan, katakan. Diberkati dengan pujian ini, kita mau angkat bagi berdiri sama. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama.
sadar ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Angkat hatimu, katakan bagi Tuhan, semakin lebih lagi katakan Yesus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Yesus Tuhan. Layak kudus, layak disembah. Ditinggikan di tempat ini, sebab setiap perkara dapat kita tanggung di dalam namanya. Dialah kita yang layak untuk diagungkan di atas segalanya. Engkau maha kudus Tuhan, Engkau yang sanggup menaklukkan muka bumi ini Bapa. Engkau yang berkuasa atas setiap perkara hidup kami Tuhan. Kira lama yang sigara ramo, angkat suaramu di hadapan Tuhan, suaramu, Yesus. Yesus, Yesus. Jangan hanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan rindu dengar suara kita. Bahkan Tuhan rindu tangisan kita. Tuhan tahu yang terjadi atas hidup kita saat ini. Tuhan tahu yang terjadi atas hidupmu saat ini. Tuhan tahu yang menjadi kekuranganmu. Tuhan tahu yang menjadi kelemahanmu. Tuhan tahu yang menjadi keluhanmu setiap hari. Kiralah maya syakarara payang sikarara payang si. Kiralah maya syakarara payang sikarala maya syakararamu.
Hiara lama yang sikiara lama yang si. Bapa, Engkau lebih Tuhan tahu apa yang kami tahu Bapa. Engkau lebih tahu Tuhan apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami yang terbaik. Bahkan terkadang akal pikiran kami tidak bisa menerima. Namun Tuhan, Engkau selalu membuat segala sesuatunya lebih dari apa yang kami pikirkan Bapa. Engkau lah kami yang sanggup Tuhan. Mari sadari di hadapan Tuhan bahwa nafasmu hanyalah karena mujizat Tuhan. Bahwa saat ini hidupmu hanya karena mujizat Tuhan. Allah sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup mengubah air mata kita dengan sukacita dari Tuhan. Allah sanggup mengubah setiap belenggu dosa menjadi sebuah kebebasan yang luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Tuhan selalu melihat hatimu yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Aku bahwa kita benar-benar membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Akui bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh kita rindu Tuhan ada dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam setiap nafas kita. Kita butuh kasih Tuhan menjamah setiap kita. Kita butuh tangan kanan Tuhan untuk senantiasa memegang erat tangan kita. Kami mau taruh setiap kekhawatiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taruh setiap kekhawatiran kami di hadapan-Mu. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, masa depan kami indah bersama dengan Engkau Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kalau kamu rindu menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap kekurangan kita. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Dan Tuhan sanggup mengubah setiap kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bebas karena Engkau Allah kami yang membebaskan kami. Hidup kami dimerdekakan karena Engkau Tuhan bertahta atas hidup kami Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Ku bebas. Rasakan kebebasan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Yang merasa dimenangkan Tuhan, angkat suaramu. Ku bebas. Karunia-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus
kebebasan Tuhan. Rasakan kebebasan Tuhan yang sudah Tuhan hadiahkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang oleh darah Yesus, ku bebas kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan, oh, oh, ku bebas. Amin. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya. Sungguh kami merasa kebebasan itu ada dalam hati kami saat kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan bahwa kemerdekaan itu hadir dalam hidup kami saat kami mau hidup baru di dalam Engkau Bapa, dibentuk, dimurnikan dan muncul menjadi umat-umat pemenang-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat kebebasan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa dimerdekakan kita mau katakan bersama amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan kemenangan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib
Yesus. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena kemenanganmu. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ku belah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Semangat katakan bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena kemenangannya. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Amin Yesus. Ku bebas, bebas, bebas oleh kuasa dalamku. Amin. Oleh kuasa darahnya. Lompat bagi Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh darah kasarnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sukacita kami hanya ada di dalam Engkau saat kami menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang di dunia ini yang sanggup memberikan sukacita bagi kami yang sejati yang kami dapatkan. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami dapatkan jawaban itu Bapa. Setiap pergumulan dalam hidup kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Jawaban yang akan kami dapatkan Bapa. Sukacita, kasih, pengampunan, kebebasan, kemerdekaan. Semua kami dapatkan hanya dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami menghargai setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa kami balaskan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kecuali hati yang mau menyembah Engkau Bapa. Katakan bersama. Yesus sukacitaku. Yesus. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bukti bahwa Engkau mengasihi Tuhan di tempat ini. Yesus sukacitaku. Tiada yang lain Tuhan. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat
cintaku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bukti kesungguhan kita. Bahwa kita merasakan bahwa sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Sadar nggak sadar kalau kita pulih dari setiap kesedihan kita, semua hanya karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Tidak ada satupun pribadi yang di dunia ini yang sanggup memberikan sukacita bagi kita. Tidak ada satupun pribadi yang di dunia ini yang sanggup menyelesaikan masalah kita, Bapak Ibu. Karena kita semuanya terbatas. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita mau sadari bahwa ada satu pribadi yang tanpa batas yang sanggup untuk membawa kita keluar dari setiap masalah kita. Apapun itu masalahnya, Tuhan adalah sumber dari jalan keluar itu. Terkadang kita bingung mencari sumber jalan keluar itu Bapak Ibu. Kita share, ke semua orang kita sharing. Namun yang pasti, semua ada dalam imanmu. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap kehidupan kita, disitulah Tuhan yang akan mengubahnya. Jikalau kita sanggup, kita benar-benar memiliki iman bahwa Tuhan sanggup menciptakan mujizat dalam hidup kita, saat itulah Tuhan sudah memberikan satu mujizat dalam hidup kita terjadi. Ampuni kami Bapa. Jikalau terkadang kami belum sadari Tuhan, bahwa nafas kita, langkah kita, semua hanya karena mujizat-Mu terjadi atas hidup kita. Makasih Bapa. Terbukalah di hadapan Tuhan. Karena Dia Bapa kita, karena Dia sahabat kita. Jangan bingung mencari jalan keluar dalam hidup kita. Satu hal, tersungkur di bawah kaki Tuhan, hanya itu jalan keluarnya. Dan disitulah Tuhan akan nyatakan mujizat yang terjadi atas hidupmu. Amin. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Hati kami bersuka Tuhan. Hatiku bersuka, Yesus. memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, Yesus. apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, Batur dapat sama-sama berhamba yang makan firman Tuhan. jiwaku bergerak. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku Kami bersukacita karena Tuhan. Yes. Hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita dalam Tuhan. Ajar kami perkara-perkara kecil apapun tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Ajar kami dalam setiap hidup kami terfokus hanya untuk Yesus. Yes. Kesulitan, kebahagiaan, dalam diberkati Tuhan ataupun belum,
terfokus untuk hanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Dikira kata kasyikina kata kara. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Inara lama 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 ya. Inara lama 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 Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada kejahatan, melainkan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Tekena mala 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 maya maya, kira mala masyiri mala ma, kira mala masyikira bakala bakala bakala. Hati kami begitu bersukacita ketika kami datang di dalam menghadap Engkau dalam rumah-Mu Tuhan. Di situ kami percaya ada sukacita, ada kegirangan di dalam hati kami, ada kemenangan baru, ada sukacita baru Tuhan, yang hari ini umat-Mu membutuhkannya Tuhan, membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kasih karunia-Mu begitu limpah atas kami, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tanpa pemahaman dari Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu, kami tidak bisa Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau semata-mata. Mengandalkan Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Dan kami persilahkan Roh Kudus, Engkau bekerja dan berkarya di setiap hati kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diteguhkan, dikuatkan. Kami semua merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kami merasakan Tuhan lawatan, jamahan, kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan begitu limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Kita yang percaya bersama katakan amin. Shalom. Silakan saudara duduk, shalom, puji Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Bulan Agustus identik dengan kemerdekaan. Ya, kita ingat perjuangan bangsa kita sudah memasuki usia kemerdekaan yang ke-78 tahun. Tanpa terasa 78 kita arungi, kita bersama menjalani kemerdekaan. Mungkin kita belum lahir waktu bangsa ini didirikan. Ya, mungkin kita masih masih jauh dari kemerdekaan. Tetapi kita ada saat ini di tahun 2023 kita bersama untuk mengucap syukur atas bangsa ini. Saya mengambil perkataan dari Bapak Mahmud MD bahwa Indonesia salah satu negara di dunia yang memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi Bapak Mahmud MD berkata bahwa
hasil perjuangan di Indonesia itu adalah merdeka. Jadi kemerdekaan itu diupayakan, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita sekarang sudah merdeka, ada di dalam kondisi yang seperti ini, ya kita harus bisa terima apa adanya. Ya, kalau mungkin kita sebagai rakyat yang tinggal dalam kondisi yang tidak menguntungkan, mungkin kita harus bisa bersyukur dengan kondisi yang seperti ini. Kita harus juga bisa bersyukur dengan kondisi yang seperti ini. Yang jelas, suasana damai, sukacita itu senantiasa menjadi milik kita. Apakah kita ada mengalami ancaman? Kan tidak. Itu salah satu berkat yang luar biasa yang saya yakin Anda semua bisa menikmatinya. Puji Tuhan, tanpa ada tekanan-tekanan kita bisa beribadah sore hari ini dan kita bisa memuji Tuhan. Perkembangan bangsa Indonesia, kita bersyukur Indonesia termasuknya dari sekian bangsa yang ditolong Tuhan. Ya, kalau kita kembali ke melihat keadaan di sekitar negara kita, bahkan di negara-negara yang dulu superpower, negara yang kuat, tapi mereka saat-saat ini mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara. Banyak perempuan-perempuan menjual diri karena untuk kebutuhan hidup, ya di negara-negara yang negara maju, dan banyak sekali tunawisma yang ada di negara-negara maju. Kita juga memang mungkin ada tunawisma, tapi kita bersyukur bahwa keadaan kita semakin hari semakin baik. Yang percaya bahwa keadaan kita semakin hari semakin baik, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita hari ini akan mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah teguran yang memerdekakan. Ya, teguran yang memerdekakan. Teguran itu adalah sesuatu yang biasa, lumrah dalam kehidupan kita. Kalau kita berkeluarga, membangun hidup, ya, membangun kehidupan, ya, teguran-teguran yang mungkin dialami oleh suami atau istri, atau mungkin oleh anak-anak, itu hal-hal biasa yang membuat ragemnya keluarga, yang membuat kehangatan keluarga. Saya menikah bukan karena kebutuhan seks, tapi saya menikah untuk satu kehidupan yang kita bangun bersama-sama. Seks, usia nikah saya 31 tahun, boleh nomor sekian. Tetapi yang utama adalah kebersamaan yang dibangun, kesetiaan dan juga mungkin teguran-teguran, mungkin bentuk-bentuk hal-hal yang kita mungkin tidak ngerti, ya. Tapi teguran-teguran itu membuat kita semakin hari semakin merasakan kehangatan keluarga. Jadi saya mau katakan saudara, teguran itu memang baik untuk kita semua. Nah, Tuhan sendiri berkata dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi hari ini kita harus rela, ya mungkin suami istri, hubungan yang dibangun, saya ada di tengah-tengahnya, yang sifat dan karakternya saya memberi peringatan kepada jemaat Tuhan, barang siapa yang dikasih oleh gembala saudara, oleh Tuhan, dia ku tegur, ku hajar. Ya, ku tegur, ku hajar itu bicara tentang
teguran. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bentuk kasih daripada seorang yang mengasihi keluarga itu adalah menegur. Ya. Kalau orang berkeluarga, bentuk kasihnya yang menegur. Coba bayangkan keadaan keluarga yang tidak ada teguran. Jadi selama hidupnya tidak pernah ditegur. Kira-kira akan jadi seperti apa keluarga itu? Kira-kira dalam kehidupannya akan jadi seperti apa keluarga itu? Jadi betapa penting dan perlunya teguran Tuhan. Teguran kita. Ya. Jadi memerdekakan kita dalam bentuk kita semua anak-anak Tuhan, kita ditegur Tuhan. Karena kita pada intinya orang-orang yang jahat dan orang-orang yang buruk dalam kita bertindak, berupa, berkarya. Ya. Sebab itu Tuhan menegur kita, Tuhan mengajar kita. Kalau ada anak-anak yang mulai bertumbuh, dewasa, orang tua menasihati, jangan pacaran dulu anakku. Ya, itu warning orang tua itu sebagai peringatan. Jangan kamu, kalau kamu bergaul, boleh bergaul, bukan orang tuamu melarang, tapi harus punya waktu, harus punya pengendalian diri. Itu kan bentuk teguran, betul enggak? Betul enggak? Itu bentuk teguran. Tujuannya untuk apa kira-kira? Supaya baik. Tidak ada orang tua punya tujuan jelek. Tujuannya baik. Nah, untuk itu kita belajar. Tentunya kalau teguran-teguran itu bentuknya macam-macam. Ada orang tua yang suka mengoceh, ya, terus ngomongin. Ya, ada orang tua yang mungkin tidak pernah berhenti mulutnya karena ngerti anaknya ini jangan pernah lepas dari teguran. Ya, kami berkeluarga itu punya pengalaman. Jadi saya kadangkala, saya orangnya diem. Diem bukan berarti saya membiarkan. Diem berarti saya mendorong siapa yang lebih dominan, istri saya atau saya yang menasehati. Ya, saya mendoakan istri ketika dia menasehati. Kadang kalau mau pergi, ya istri saya datang saya, doakan ya Pak. Ya, ada misi-misi tertentu. Jadi sementara dia mengucapkan kata-kata, mau didengar atau enggak, tapi lama-lama juga akhirnya masuk telinga. Dan ketika itu ditambah bumbunya saya doakan, luar biasa. Jadinya sekarang sudah semakin baik. Yang setuju katakan amin. Jadi ada misi-misi tertentu yang kita semua ya kita bisa belajar dari teguran ini, saudara. Kita akan membaca, melihat bagaimana teguran Tuhan. Ya, Tuhan begitu murka, Tuhan begitu marah sekali. Ya, kita akan melihat pertama. Tuhan, jadikan aku rumah doa, ya. Jadikan aku rumah doa, kita bisa buka dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-45. Mari Mas Adi baca untuk kita semua. Lukas pasal 19 ayat yang ke-45, dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Terus lanjut, Mas. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ya, puji Tuhan. Di perikopnya dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Yesus begitu marah bait Allah untuk sarana jual beli.
tanpa terkendali, ya. Yesus berkata kepada orang yang begitu banyak itu, kamu menjadikan sarang penyamun. Apakah ini bentuk sebuah teguran Tuhan? Ya, kita kan hari-hari ini sedang ditujukan berita mass media ataupun berita yang ada di YouTube tentang Rocky Gerung. Siapa yang mengikuti berita Rocky Gerung? Rocky Gerung berkata, Pak Jokowi ini nih, ya saya tidak menyebutkannya. Pak Jokowi gini. Ya mungkin bagi Pak Rocky Gerung ada tendensius apa tidak, saya tidak ngerti. Yang ngerti ya Pak Rocky Gerung sendiri. Ada tendensius ucapkan seperti itu ke Pak Jokowi atau dia murni dari hati. Sebenarnya kalau kita belajar dari teguran itu sebenarnya baik. Seperti seorang pemimpin kan ditegur supaya kalau jalan-jalannya melenceng menjadi kembali lagi, ya. Sebenarnya baik, cuma ya semua ada resiko. Perjuangan hidup itu semua ada resiko. Ya. Resikonya bagi Rocky Gerung yaitu perkataanmu adalah harimau. Jadi dari perkataan itu dia harus bertanggung jawab terhadap kata-kata. Nah, yang kita lihat seperti itulah. Tuhan begitu marah. Apakah sama Tuhan Yesus dengan Rocky Gerung? Apakah sama perkataan Tuhan Yesus menggambarkan kemarahannya Tuhan? Tuhan begitu marah loh, saudara. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Jadi di bait Allah itu ada tempat jual beli. Karena zaman itu juga orang membutuhkan seperti seorang pedagang ya. Jadi kalau dari rumah dia akan datang ke bait Allah dan mempersembahkan, dan tidak boleh persembahan mereka itu bentuknya korban-korban yang cacat. Kalau korban cacat oleh imam-imam dikatakan mereka tidak akan terima. Maka sebab itu di imam-imam itu menyuruh orang untuk berjualan. Dari lambat laun berjualan. Kira-kira ada maksud dan tujuan-tujuan tertentu enggak dalam orang berjualan seperti yang di dalam bait Allah? Mengapa Tuhan sampai marah? Tuhan ngerti, ada motivasi tertentu. Maka sebab itu dikatakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Jadi berusaha untuk membinasakan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan begitu marah. Dikatakan Tuhan begitu marah, Tuhan begitu murka, Tuhan mengatakan engkau sama aja penyamun. Penyamun itu pikiran dan tujuannya sama. Dalam bahasa Indonesia, penyamun itu pikiran dan tujuan-tujuan mereka sama. Begitu marahnya. Karena kalau kita telusuri orang untuk katakan mencari untung. Mencari untung kalau mungkin dalam satu wadah yang sama, pasti punya pikiran-pikiran berbeda. Ini katakan aku jual sekian, kalau aku jual sekian, barangnya bagus, ya pasti mendapat untung sekian. Lambat laun imam-imam kepala dan juga ahli Taurat kecipretan enggak kira-kira saudara? Kecipretan lama-lama karena dekatnya, maka Tuhan berkata, hei engkau penyamun. Enggak terima imam-imam kepala dan ahli Taurat, tangkap aja itu Yesus. Karena marahnya. Nah, jadi Tuhan itu marah ada sebabnya. Kenapa Tuhan Yesus membuat marah? Kita telusuri, apakah Yesus sama seperti Rocky Gerung? Apakah tidak? Kita melihat ayat yang ke-28 dari pasal 19.
Mas Adit dibaca Mas. Sampai ayat Lukas 29. Lukas 19 ayat yang ke-28 dan ke-9. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ya. Ini Dengan- Betfage atau Bukit Zaitun adalah tempat yang mereka biasa untuk lalu lalang sebelum sampai ke Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus di Betfage, Bukit Zaitun, melihat di Yerusalem itu, apa yang Yesus kemudian perbuat? Ayat 41, ayat 41. Baca Mas. Ayat yang ke-41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ia menangisinya. Jadi Tuhan Yesus sangat sedih. Sehingga sampai hati dia menangisi. Karena apa? Karena melihat kota itu 70 tahun kemudian, jadi setelah mereka, jadi setelah itu Jenderal Titus membumi hanguskan kota Yerusalem. Tidak ada yang berbekas, dibakar semua. Termasuk sinagog-sinagog semua dibakar semua. Yesus melihat seperti itu, dia menangis. Maka sebab itu Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sinagog itu waktu itu, melarang dia untuk berjual beli. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Rumahku harus menjadi rumah doa. Konsep Tuhan mengerti, melihat apa yang akan terjadi di depan. Kita adalah rumah doa. Kita adalah bait Allah yang hidup. Rumah penyembahan segala bangsa. Rumah untuk pengagungan nama Tuhan. Jadi di sini Tuhan ingin menegaskan kepada kita, setiap pribadi anak-anak Tuhan harus menjadi rumah doa. Yang setuju katakan. Harus menjadi rumah doa. Kau boleh diberkati Tuhan dalam segala apapun. Tetapi kalau rumah doa, rumah penyembahan, sukacita Tuhan begitu melimpah. Tanggalkan segala hal-hal yang berbau berjual beli. Tuhan begitu marah. Jangan rumah doa itu menjadi rumah penyembahan karena mungkin kehausan, karena uang, mungkin kehausan karena jabatan. Bukan seperti itu. Rumahku harus menjadi rumah doa. Rumah penyembahan. Untuk itu Tuhan begitu marah, murka, penyamun. Sampai berkata, kalau engkau pihaknya mereka, tangkap semua. Imam-imam, kepala ahli Lewi berkata, bunuh mereka, bunuh Yesus. Karena satu sisi orang-orang imam-imam itu melihat ini kok mau diganggu masalah uang jen yang setiap saat bisa kita terima. Tapi sementara Yesus melihat betapa Tuhan mengasihi. Sebab itu Tuhan menginginkan rumahku harus menjadi rumah doa. Dengan doa dan tangisan air matanya Tuhan. Tuhan melihat akan terjadinya 70 tahun kemudian. Terjadi luar biasa, Jenderal Titus membumi hanguskan Yerusalem, termasuk sinagog, termasuk apapun. Jadi terbukti di sini kemarahan Tuhan. Tuhan ingin sebagai setiap orang-orang karena melihat hati, pikiran,
Dan setiap orang itu hatinya jahat, buruk. Jadi Tuhan ingin memerdekakan kita dari setiap hati-hati yang buruk, jahat. Oleh sebab itu saudaraku, hati yang busuk dan jahat harus dibawa kepada Kristus. Harus dibawa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita jadikan hidupku menjadi rumah doa. Menjadi rumah apa saudara? Menjadi rumah apa saudara? Rumah doa, penyembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau rumah doa bukan pada sinagog, rumah doa bukan pada tempat-tempat penyembahan, tapi rumahku adalah rumah doa. Ingat peristiwa Tuhan begitu murka melihat orang-orang yang mereka melakukan transaksi jual beli. Bayangkan untuk binatang, dan mereka jaraknya jauh-jauh, dan transportasi zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Mereka harus menuntun. Bayangkan kalau dituntun, binatang yang dibeli dibawa dari rumah, dan begitu mendekati tempat sinagog, mungkin binatang itu keserempet atau apa, sehingga mereka tidak lagi utuh. Ada cacat celah, dan itu dianggap, wah tidak bisa diterima. Maka sebab itu setiap keluarga harus membeli lagi di situ. Jadi Tuhan lihat di rumahku, rumah umat-umatku itu hanya untuk tempat jual beli. Tuhan begitu murka, Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa, dan Tuhan begitu tidak menyukai, ya, karena rumahku disebut rumah untuk jual beli, ya. Puji Tuhan, saudara. Dari kisah ini kita belajar kalau Tuhan ingin menjadikan rumah kita menjadi rumah doa. Doa itu tidak terbatas dengan keadaan, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan kondisi engkau dalam kondisi yang baik atau buruk, sakit ataupun dalam kondisi kita sehat. Yang jelas setiap doa orang percaya besar kuasanya di dalam pemandangan Tuhan. Setiap kita berdoa setiap waktu, setiap saat. Ketika engkau dalam keadaan pulang dari kerja, malam, larut malam, minta perlindungan Tuhan dari tangan-tangan yang berbuat jahat, tangan-tangan yang hendak mau mencelakakan hidupmu. Tuhan minta perlindungan. Tuhan mendengar enggak? Tuhan mendengar enggak? Tuhan mendengar. Ketika kita dalam keadaan kondisi yang sakit, mungkin kitanya sendiri belum bisa menerima keadaan-keadaan, tetapi kita terus berdoa, tekun berdoa, tekun berdoa. Dan Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan roh kuasa Tuhan kepada kita, roh itu yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Maka sebab itu jangan berhenti untuk kita jadi rumah doa, rumah penyembahan segala bangsa. Dan jadilah kita terus sampai selama-lamanya menjadi rumah doa. Yang setuju katakan, ya, rumah penyembahan segala bangsa. Yang kedua, ini ditarik dari zaman setelah Tuhan Yesus 1600 tahun kemudian. Jadi Yeremia itu 1500 tahun kemudian, jadi mundur. Nah, ketika ditarik mundur, peristiwanya sama, tapi Tuhan mengingatkan kita atas kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada umat Israel. Jadi umat Israel, umat pilihan, bangsa pilihan Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan pernah memberikan seperti ancaman yang begitu luar biasa. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, kita baca di dalam Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai 38. Mari kita baca Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai 39.
Dan engkau ini nubuatlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat penaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik, seperti yang dipekikan pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan punyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Ya, puji Tuhan. Mengeluh dan berteriaklah. Cukup mas. Ini adalah suatu kata-kata nubuatan atas terjadinya umat bangsa Israel. Jadi saya ceritakan bangsa Israel itu pernah Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel karena mereka meninggalkan kasihnya mula-mula. Bangsa Israel bangsa yang kekuatannya memang luar biasa, tetapi di saat itu mereka dalam kondisi begitu turun sekali. Ya. Pada ayat 25, pasal 25 ayat yang ketiga, mari Mas Adit baca, pasal 25 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 25 ayat yang ketiga. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Anom, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Lanjut, terus. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 9 mas, loncat ayat 9. Ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikian firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hamba-Aku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah bentuk nubuatan Tuhan yang Tuhan arahkan, tujukan kepada Israel, bangsa pilihan Tuhan. 20 tahun setelah peristiwa Tuhan menubuatkan, yaitu keadaan yang akan terjadi. Nah, kalau tadi 70 tahun, Jenderal Titus membumi hanguskan Yerusalem dengan kondisi yang mengerikan sekali. Tetapi pada Yeremia pasal 25 dikatakan 20 tahun kemudian apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu adalah ayat-ayat yang kita baca dalam Yeremia pasal 31, deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa, ia akan bangkit berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkan kepada pedang, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa-bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Oleh siapa saudara? Oleh Tuhan.
Jadi dibiarkan. Itu padahal bangsa pilihan, bangsa umat pilihan Tuhan. Dibiarkan. Karena Tuhan sudah mengingatkan 22 tahun yang lalu. Bahkan ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar. Nebukadnezar itu adalah Raja Babel. Nah, Raja Babel itu adalah raja yang orang kafir, yang tapi dipakai Tuhan untuk melawan negeri, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa sekeliling yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan membiarkan, bukan apa, karena ketidaktaatan bangsa Israel. Jauh dari hidup yang menggambarkan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan. Jauh dari seperti itu. Sampai Tuhan memberikan penghukuman yang luar biasa. Tuhan sendiri loh. Kan kalau kita melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu berkemurahan. Tapi di sini Tuhan membiarkan selama kemudian 20 tahun kemudian terjadi pembumi hangusan. Semua rakyat bangsa Yahudi dihanguskan. Apakah Tuhan tidak ngerti? Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Karena kekerasan hatinya, mereka menunjukkan kekerasan hidup, ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita belajar firman Tuhan. Bisa jadi berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu bentuk kemurahan Tuhan untuk kita menyadari hidup itu begitu berharganya. Mungkin tidak ada orang yang memberitahu saya, tidak ada orang yang membisikin saya, tapi saya hari ini diingatkan Tuhan, ada dosa-dosa sesuatu yang masih menyimpan di dalam hati kita, membiarkan dosa-dosa itu. Kita masih bersukacita, beribadah, pulang ke gereja bersama-sama dengan keluarga, pulang dengan ini. Tapi masih menyimpan dosa-dosa. Jangan sampai belas kasih Tuhan itu berubah menjadi kemarahan Tuhan. Kita belajar mensyukuri anugerah Tuhan dengan menjaga hidup untuk mentaati firman Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan mau. Taat itu bukan sekedar Tuhan aku mau taat, tidak. Sikap hidup kita yang rela hidup dibentuk oleh Tuhan. Sikap hidup kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tadi ya poin 1, jadikan aku rumah doa. Tuhan aku mau dibentuk oleh Tuhan. Seturut kehendak-Mu Tuhan. Itu saja Tuhan. Aku mau. Jangan sampai Tuhan. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah ini Tuhan, keluarga, rumah tangga, yang baik itu akan musnah. Kalau kita tidak taat, kalau kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, menyepelekan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan kita cenderung untuk berbuat dosa, semau kita. Mari hari ini kita semua ingin menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Amin. Rumah penyembahan, hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan, semakin diberkati, semakin ilmunya semakin ilmu padi merunduk, berkat-berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan keluarga. Semakin kita takut atas berkat Tuhan, semakin kita menghargai yang pemberi berkat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang adil, Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, tidak ada alasan lagi untuk kita untuk marah ketika kita ditegur Tuhan.
Mungkin hari ini, malam ini firman Tuhan untuk menegur saya dan juga saudara atas apa yang sudah terjadi dalam hidup. Mungkin firman Tuhan malam hari ini yang Pak Willy tidak ngerti, yang mungkin juga siapapun tidak ada yang tahu atas kehidupan saya, suami istri pun tidak tahu, orang tuaku yang mungkin ngertinya fine-fine saja dalam hidupku, sementara aku di luaran berbuat yang mencorengkan nama baik. Mungkin itu. Tapi ada sepasang mata yang pastinya bisa melihat perbuatan kita. Siapa itu, saudara? Tuhan Yesus. Pasang mata yang terus melihat tingkah laku kita. Ingat, jangan sampai cawan murka Tuhan begitu nyala-nyala bagi kita. Ya, jangan sampai itu. Dan biarlah hati ini, hidup ini diisi untuk kita mengagungkan nama Tuhan. Kesimpulannya kita baca malam hari ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kita harus memahami maksud dan teguran keras yang disampaikan Tuhan adalah untuk memerdekakan hidup seseorang dari perilaku jahat dan buruk. Setiap kita tuh punya perilaku jahat dan buruk. Oleh sebab itu Tuhan menegur kita. Menegur bukan untuk memarahi, tapi menegur demi baiknya kita. Menegur untuk apa? Untuk hidup kita lebih baik lagi. Tadi saya katakan, keadaan keluarga kalau tidak ada teguran, tidak ada mungkin hidup rumah tangga kita tidak ngerti mau terjadi apa, kayak apa nanti. Tapi kalau kita belajar menerima teguran, baik itu mungkin anak-anak ataupun suami, anak-anak dengan orang tua dengan orang tua, suami dan istri. Hari ini kalau saya bisa bersama dengan istri selama 31 tahun, itu karena kita saling menegur, kita saling mengingatkan, kita saling untuk mendisiplin diri. Itu baik bagi kita, itu baik sekali bagi kita. Ya, puji Tuhan kalau ada suami yang masih perhatian menegur istri. Puji Tuhan, karena teguran itu menyehatkan bagi kita. Yang percaya katakan, amin. Menyehatkan bagi kita. Sukacita, damai sejahtera. Ada ayat mana berkatakan teguran Tuhan itu menyehatkan bagi kita. Sukacita luar biasa. Hari ini ada sukacita Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita. Tuhan datang untuk menegur kita. Yang orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Dan Tuhan ingin menjadikan kita, hidupmu adalah rumah doa. Yang tujuh katakan, rumah doa. Puji Tuhan, rumah doa. Mungkin kau rumahnya biasa-biasa saja, tapi ada rumah doa. Ada pujian yang dinaikkan, ada kuasa Tuhan, ada kata-kata yang diucapkan, kata-kata iman oleh seorang suami, istri yang dipanjatkan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Disitulah Tuhan hadir untuk memberkati kita. Puji Tuhan, kita bersama telah melihat, belajar dari firman Tuhan bahwa kita semua perlu ditegur, dan yang menegur kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Supaya hidup kita menjadi hidup yang bersukacita dalam Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, berkenan hadir dalam hidupmu, dan sukacita Tuhan itu senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin. Ya, kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan, penolong dalam kesesakan, hatiku bersukacita. Kita datang kepada Tuhan kembali, sukacita Tuhan, anugerah Tuhan, biarlah melimpah-limpah atas kami semua.
Terima kasih kami mau bertumbuh dalam Tuhan. Kami hari ini menyiapkan hati, pikiran, roh kami untuk firman yang menegur hidup kami. Barang siapa ku kasih, ku tegur. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan membela kita. Tuhan bersama dengan kita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, terima kasih Tuhan. penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan, Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Amin. penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Jiwaku Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus adalah penolong bagi kehidupan kita. Yesus mengingatkan, Yesus menegur kita. Mungkin kita tidak terima teguran Tuhan. Mungkin kita tidak terima atas semua yang firman hari ini kita dengar. Tapi hati kecil kita berkata, Tuhan baik. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi rumah doa, rumah penyembahan segala bangsa. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku. Amin. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Menunggu bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji
memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalamku. Saya percaya ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, meskipun firman yang kita dengar itu bentuk teguran dari Tuhan. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita menjadi yang sangat mulia. Kita akan dijadikan rumah doanya Tuhan. Mari kita angkat tangan. Hatiku bersuka, amin, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Kondisi yang sekarang cepat berubah, tapi kekuatan kita hanya dari Tuhan. Yes. Yang Tuhan menaruh banyak hal di dalam hati kita, mulut kita, ada kuasa, ada damai sejahtera dalam Amin. Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi, katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. ku angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalammu. Ada sukacita Tuhan yang melimpah. Ada sukacita Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dalam sukacita Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Dalam sukacita Tuhan yang termeterai dalam hidup kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo rumah doa Tuhan, rumah doa Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Lama-lama se. Oh lama-lama se. Oh lama-lama ya. Arama se. Kenara lama-lama se. Oh lama-lama ya ma. Kenama se pere lama-lama yo. Angkat hati pujian bagi Tuhan. Angkat hati pujian bagi Tuhan. Guna malama ya. Guna malama she. Guna malama. Guna masih gila bala she.
Siapa yang mau menjadikan rumah kita rumah penyembahan, menjadi rumah doa? Mari kita angkat kedua tangan kita. Sikirapa kala, sikirapa, sikirapa kala. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semasuku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. bawa hidupku Tuhan, Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbahu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Amin. dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, Datang menyembahmu. jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita semua minta kepada Tuhan untuk jadikan kita menjadi rumah doanya Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita rumah-rumah doa, rumah penyembahan segala bangsa, rumah doa, rumah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Rumah doa artinya rumah yang bertindak. Dalam hidupnya kepenuhan Roh Kudus ada terjadi. Di dalam hidupnya terus sukacita Tuhan mengalir. Rumah doa berarti rumah yang dipenuhi dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu, rumah penyembahan untuk banyak bangsa, banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari setiap pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri maju ke depan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini percaya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ada tubuh dan darah-Mu. Kami dipersatukan oleh karya penebusan-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib sebagai korban yang hidup Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita dalam Tuhan.
karena korban-Mu yang hidup itu terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, para hamba-hamba-Mu yang pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi dan jemaat Tuhan yang menerima tubuh dan darah Yesus, mereka dikuatkan iman mereka. Mereka bersama hari ini disatukan dalam tubuh dan darah Yesus. Artinya kami dapat kekuatan yang berlipat-lipat kali ganda, sukacita yang berlipat-lipat kali ganda, karena ada kuasa-Mu Tuhan, kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua percaya, kami yakin bahwa ada pengorbanan-Mu, ada berkat-berkat-Mu, ada anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun. Jiwaku Mari kita bangkit berdiri bersama. hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, Karena salib-Mu ku hidup. karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku menang. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mujizat-Mu di hidupku. Siapa yang percaya bahwa kita dijadikan rumah doanya Tuhan? Pasti yang percaya bahwa kita dijadikan rumah doanya Tuhan, pasti langganan mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan akan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, rumah tanggamu akan dipulihkan Tuhan, keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan memberi kekuatan. Kalau engkau sakit, percaya bahwa engkau adalah rumah doa Tuhan, rumah untuk penyembahan kepada Tuhan. Minta kepada yang pemilik rumah itu bahwa Tuhanku adalah Allah yang menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama angkat tangan kanan, roti kita pegang, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, jemaat yang diurapi oleh Tuhan, jemaat yang dipakai oleh Tuhan, karena hidupmu menjadi rumah doanya Tuhan Yesus. Percayalah, yang kita pegang bersama itu adalah tubuhnya Yesus. 2000 tahun yang lalu dia telah mati untuk kita semua, supaya kita dibebaskan dari segala kekhawatiran, ketakutan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita. Bukankah roti yang padanya kita mengucap syukur, itu semua adalah satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Irabaka shanda katakala pakalap. Unakuraba shikiraba kalapa kashikiraba. Angkat tangan dengan ucapan syukur kita. Kita pegang dengan syukur. Hinalamashi, hinamalamalamayo, hinaramalama, uramashi. Hinaramalama-shinamo, Hinaramalama-maya, Hinaramalama-she, Kuramalama-she, Namalamalama-maya-mashe, Kuramashe-namalamayo. Berikan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan setulus hati untuk Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami ucap syukur untuk cawan ini, kami dipersatukan oleh darah-Mu Yesus, sampai Engkau datang Tuhan. Mungkin kami adalah orang-orang generasi-generasi yang hidup di akhir zaman, tapi tidak sampai Engkau datang. Tapi kami satu kelak akan dipersatukan di dalam Kristus Yesus sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang menerima kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menerima ucapan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus Kristus? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum. Musik dengan lembut, dengan pelan-pelan, angkat penyembahan. Bebaskan rohmu. Kinara la mala 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 ona mona mona mala mala mashe kinara la mala 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 mashe na mala ona moyana mashe kinara la mala 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 lama 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 kena masih lama 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 kuna mala 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 kuna mala 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 ya masih kina la mala
Tuhan bekerja. Hari ini Roh Kudus ingin supaya rumah-rumah doa, rumah penyembah, ora malamase, malamase, ora malamase, ora malamase, bere, ora malamase, Kau yang terindah malamase. Kira maka syanda kata kalapa. Dikira baka syanda kata kalapa. Unama kata kalapa kasina kata kalapa. Meskipun kau berjalan di depan ada laut Kolsom, di belakang ada pasukan Mesir yang mengejar engkau. Engkau terpepet. Engkau mungkin hari-hari ini merasakan himpitan yang luar biasa. Tapi lihat atas, ada Tuhan yang kuasa. Engkau ada rumah-rumah doanya Tuhan. Kenama sena mala mala mala, hona mora mora maya se. Oh, enana mala mala, ena mala mala, ena mala mase, enamo. Yang ada padamu tongkat, yang ada padamu iman, percaya. Angkat itu iman, angkat itu iman. Mari kita angkat tangan kita, angkat itu iman. Pandang terus sungai Kolsom yang begitu bergelora. Tentara-tentara Mesir sedang menunggu kita. Angkat itu iman. Angkat itu iman. Kera kasere laba se. Una mala maya. Urabalaba syanda kata. Dan ketika tongkat sudah dijatuhkan, air tersibak, kekuatan Tuhan menggantikan jalan raya di tengah laut. Bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut. Kekuatan Tuhan melipat kali gandakan. Kinaka sekera kata sekera kata. Una mula mula mase. Una mala 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 ma. Enana sera mase. Koro. Enana mala 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 ma. Kena sera bala bala base. Una mala mala maya. Kirabaka syanda kata kalaba. Jangan takut anak-anak Tuhan.
Meskipun dunia yang saat ini kita tinggali banyak perubahan, tapi kekuatan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Selamanya engkau akan menjadi rumah doanya Tuhan. Kirabashanda kata karabakala bakala. Silakan saudara duduk bersyukur dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dipuaskan, dahaga jiwa, roh kami dipuaskan Tuhan. Kami ingin hidup lebih baik lagi dari kehidupan yang lalu. Kami berjanji untuk memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Pastinya Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Karena Engkau pencipta langit dan bumi. Oh, bahkan pencipta Lucifer dan segala bentuk kekuatan-kekuatannya. Ada tudung perlindungan darah Yesus atas setiap pribadi-pribadi umat Tuhan. Atas segala usaha-usaha miliknya Tuhan. Atas segala pribadi rumah tangga anak Tuhan. Iblis, setan, kuasa kegelapan tidak bisa menyentuh hidupmu. Kekuatan baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada damai sukacita, anugerah, kekuatan baru yang berlipat-lipat terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan. Shalom Jemaat Bait Kudus yang penuh kasih dan diberkati Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi Anda yang setia beribadah. Jangan takut, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Laporan keuangan gereja dan jadwal pelayan yang bertugas dapat dilihat di papan pengumuman gereja Bait Kudus dalam sepekan. Doa mujizat pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 04.30 atau jam 4:30 pagi. Ibadah wanita Bait Kudus setiap hari Rabu, Minggu kedua dan Minggu keempat jam 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 petang. Ibadah doa pemulihan setiap hari Jumat jam 18.00 atau pukul 6 petang. Buat kalian teman-teman Youth and Teens, setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan keempat di jam 18 waktu Indonesia Barat, kami undang untuk join di ibadah Youth and Teens. Komsel. Jadwal dan kegiatan Komsel dapat dipantau melalui WA Group masing-masing Komsel. Persembahan Bait Kudus. Guna mendukung pelayanan Bait Kudus, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Bait Kudus dengan nomor rekening 078 012 8879 atau jemaat bisa juga memberikan persembahan secara konvensional dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Adapun sampul persembahan telah tersedia di sebelah kotak persembahan. Sepulang ibadah, jemaat yang rindu berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan sosial atau aksi diakonia dapat memberikan persembahan 2.000 ke dalam kotak aksi 2.000. Melalui aksi 2.000, kita telah belajar mengelola hal-hal kecil untuk menjadi berkat dan bermanfaat. Tetap semangat, selamat menikmati hari yang indah dan sukacita yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas
gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati umat-Mu yang hari ini beribadah, mereka memberikan diri mereka untuk hadir dalam ibadah. Tuhan memberkati segala kehidupan mereka, Tuhan memberkati dan berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Tuhan membungkus hidupmu, Tuhan menuntun hidupmu. Dan berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.